Shalom, Horas menjua-jua. Kali ini kita akan bahas seorang ustadz yang katanya pakar bahasa Ibrani. Cekidot videonya. Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya, sehingga saya mengikuti dia. Dia harus menikah, kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Ustaz boleh baca Lukas 1:2-26. Bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Iya, di Gabrilia di Galilea di ya. Galilea bernama Nazaret. Nazaret. Iya, artinya kota yang ditolong, kota para penolong. Anasa, kota para penolong. Nazaret, kota para penolong. Bersama dengan Bang Louis Persio kita bahas stand up komedi ala Ustadz Kainama. Iya, Di Gabrilia di Galilea di ya. Galilea bernama Nazaret. Iya, artinya kota yang ditolong, kota para penolong. Anasa, kota para penolong. Nazaret, kota para penolong. Oke, ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama ini bukan dari Al-Quran, bukan dari kitab mereka. Paham ya di sini ya? Jadi yang dikutip adalah Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau saya bahas dalam perspektif Kristen ya nggak salah, sebab memang ini adalah kitab kami. Kita akan lihat kutipannya di mana sih guys. Kutipan yang disampaikan tadi yang salah sebut itu dari Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi malaikat yang diutus adalah Gabriel yang menurut beliau ya ini malaikat Jibril lah ya. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika ketemu kata Nazaret ini ternyata Ustadz Kainama mengatakan bahwa Nazaret merupakan ataupun artinya adalah kota para penolong. Kita dengar satu kali lagi. Nazaret. Ya, artinya kota yang ditolong, kota para penolong. Anasa. Kita kunci ya guys ya. Ustadz Kainama mengatakan bahwa Nazaret artinya kota penolong. Apakah benar arti dari Nazaret ini adalah kota penolong dan bahasa Ibraninya seperti yang disampaikan oleh beliau Anasa. Saya akan mengcounternya dalam beberapa poin. Yang pertama nih guys, Nazaret artinya bukanlah kota penolong. Nazaret berasal dari bahasa Ibrani sebenarnya Nezer. Tahu dari mana? Ya tahu dong guys, baca Alkitab. Artinya branch, shoot, sprout, yang artinya taruk. Taruk ya, bukan penolong. Taruk itu kayak apa ya? Kayak tunas begitu ya mungkin ya. Taruk. Nah itu di dalam Yesaya 11 ayat 1 itu sudah dituliskan di situ nih. Nah ketemu kan? Bukan Anasa, nggak ada ini. Kalau Pak Ustadz Kainama tahu bahasa Ibrani ini bacanya bukan Anasa. Ada R di belakang nih, ada R di belakang, ini N, ini Shade. Dan di sini ada wow yang artinya dan ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya begini terjemahnya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tahu nggak Isai siapa? Isai itu ya bapaknya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Taruk inilah yang di dalam bahasa Ibrani-nya Neser. Dan itulah yang berarti a branch atau yang bisa disebut sebagai taruk ini guys. Kedua, di dalam bahasa Ibrani yang disebut sebagai penolong bukanlah Anasa, tetapi Ezra. Jadi kalau ingat Pak Ezra Soru mungkin itu ya. Tapi ya enggak lah. Intinya Ezer, kalau ketemu kata Ezer itu penolong. Kita akan cek dari kitab Kejadian guys.
Dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini adalah perkataan dari Allah kepada Adam, yang artinya ya kasihanlah sama Adam sendirian dicarikan penolong, karena gak baik seorang diri aja. Makanya buat kalian semua yang jombloers bahagia, cepet-cepet cari pasangan, sebab gak baik kalau sendirian. Kita lanjut. Kalau dalam Kejadian 2 ayat 18 ini jelas-jelas di sini kan pakai eser ya. Dan ini berarti help atau penolong, support ya. Kalau ada supporter itu yang dukung-dukung gitu loh, yang tolong supaya mereka bisa menang gitu. Dalam Keluaran 18 ayat 4 juga keluar kata penolongku. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Dan ini juga kata penolongku di sini memakai kata ezer ini. Dan itu diartikan sebagai penolong. Sampai di sini kita paham bahwa dalam bahasa Ibrani penolong tidaklah memakai kata anasa atau yang dikaitkan dengan Nazaret, tetapi justru memakai kata ezer. Ya pokoknya kalau ada pengajaran-pengajaran dari ustadz-ustadz ini ya kita cek langsung lah ke dalam bahasa Ibraninya. Jangan sampai ngaku-ngaku lulusan Israel, lulusan terbaik dari Israel, jago bahasa Ibrani, padahal yang diajarkan salah guys. Kita lanjut ya. Yang ketiga sekarang, penolong juga bisa memakai bahasa Ibrani yasa. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 5, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Kalau penolong di sini konteksnya berbicara mengenai penyelamat. Kalau yang tadi penolong yang bantu-bantu tuh, kalau yang di Kejadian 2 tadi ya. Sekarang di dalam raja-raja ini konteksnya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kata seorang penolong ini dia memakai kata yasa guys. Nah, di sini yasa atau reserve ketika orang Israel jajah sama Mesir, Tuhan membawa dari Mesir ini bawa ke tanah Kanaan, itu adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Yang keempat, di dalam bahasa Yunani pun penolong itu tidak memakai kata Nazaret, tetapi memakai kata parakletos, atau yang Mas Nandar bilang periklitos itu loh, yang katanya los periklitos dinomisu. Nah, bahasa Yunani versinya Mas Nandar yang ngaco itu. Nah, penolong di sini sebenarnya pakai parakletos guys. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini ada 2. Yang pertama adalah Yesus sang penyelamat, yang kedua penolong yang memberi pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 memakai kata parakleton atau parakletos. Jelas-jelas sejauh yang kita cek dan teliti, Nazaret itu tidak berarti kota para penolong. Tidak ada sama sekali, kita cek ke bahasa Ibraninya, ke Yunaninya pun tidak menunjukkan bahwa Nazaret adalah kota para penolong. Tetapi Nazaret itu berarti Taruk. Yang terakhir sebagai penutup, saya akan menyampaikan ada penggenapan nubuat tentang kata Nazaret ini yang dikutip oleh Matius. Dalam Matius 2 ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kalau kita cek dalam bahasa Yunani ataupun Perjanjian Baru, kata Nazaret ini memang hanya ketemu di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama belum ada kata Nazaret. Jadi kalau kita lihat, ini penggenapan yang mana maksudnya? Penggenapan yang ada dalam Yesaya tadi. Dalam Yesaya dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul ia, Isai, dan Taruk akan tumbuh. Dan disinilah sebenarnya penggenapan. Dan disinilah sebenarnya penggenapan dari kitab Yesaya ini digenapi di Matius yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Karena
Nazaret berarti Taruk yang dikatakan oleh Yesaya. Demikian kita dapat simpulkan bahwa Nazaret artinya bukan kota penolong. Sampai di sini dulu stand up komedi ala Ustaz Kainama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.